Kembali ke DBS to the Point, masih bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pak Bas, ini ada cerita tentang pembangunan kita yang biasanya tambal sulam, pembangunan infrastruktur kita. Dan ini kan ceritanya panjang. Ada mental proyek, ada kemudian kebocoran dana atau korupsi di proyek-proyek seperti ini. Rakyat ingin supaya ini selesai sampai di sini. Menurut Anda, posisi seperti itu bisa nggak? Ya harus. Jadi dengan program reformasi birokrasi itu akan kita coba mengeliminasi itu, Pak. Jadi kalau arahannya Pak Jokowi memang kita ini dari birokrasi priayi harus menjadi birokrasi yang melayani secara profesional. Ya, jadi itu revolusi mentalnya di situ, Pak. Ceritanya kan PU sama dengan proyek, kemudian sama dengan kontraktor. Memang, kan ini cerita-cerita yang kita sudah sangat umum, bukan? Tidak bisa diingkari karena memang kami ditugasi untuk itu, tidak ada lain. Tugas kami membelanjakan uang negara untuk membangun. Ya itu pekerjaannya, melakukan tender, melakukan pekerjaan, mengawasi pekerjaan dan menyediakan prasarana. Apalagi dalam situasi ekonomi yang lagi slow down seperti ini kan belanja itu akan sangat tergantung pada pekerjaan proyek-proyek itu, Pak Bas. Betul. Makanya yang saya bilang, mohon maaf dengan istilah saya, when you build infrastructure, you build a nation. Ya. Itu karena when you build the infrastructure, you build the nation. Itu dari kalimatnya Pak Emil Salim. Okay. Contohnya, Mas, ada pekerjaan misalnya Waduk Jati Gede yang tertunda-tunda. Oh, itu sudah idenya 40 tahun yang lalu lebih. Ini baru insya Allah tanggal 26 Juni ini juga akan kita akhiri itu dengan pembayaran KDD dan ganti rugi tanahnya untuk kita selesaikan, dan 1 Agustus selesai, bulan Agustus akan kita mulai genangi waduk. Setelah 40 tahun? Iya, bayangkan itu kan? Waduk Jati Gede di Sumedang. Itu akan mengairi minimal 90.000 hektar padi di Indramayu, pengendalian banjir di Cirebon. Ya. Ada lagi proyek semacam itu yang lain? Menurut saya kalau yang breakthrough-nya lagi adalah di perbatasan. Di perbatasan. Nah, jadi di perbatasan yang di mana ini? Perbatasan kita di Kalimantan atau di Papua? 3 perbatasan darat di Kalimantan, di Papua di Sko, dan di NTT dan Timur di Matoain dan Matoa Asin itu. Nah, itu akan kita selesaikan juga dalam 2-3 tahun ini. Bapak bayangkan kalau di pintu-pintu masuk negara itu kalau kondisinya tidak lebih baik dari kelurahan. Nah, ini akan kita perbaiki itu sebagai pintu negara. Kenapa saya tanya tadi soal kualitas infrastruktur kita? Saya beberapa hari lalu itu diundang dengan beberapa pemda itu ke PT Freeport, Pak Bas. Dan kita lihat bagaimana anak-anak bangsa itu bisa membangun terowongan untuk mencari atau menggali tembaga bebatuan itu hampir 500 km mereka bikin terowongan di Grasberg. Saya merasa ketika jalan dalam terowongan itu seperti tidak merasa di Papua, tidak merasa seperti di Indonesia. Yang ingin saya katakan adalah infrastruktur dan kemampuan anak-anak kita itu dan anak Papua di sana hebat sekali. Apakah kita punya harapan untuk membangun infrastruktur dengan kualitas yang sama? Iya, saya kira iya. Itu menjadi inspirasi kami. Saya juga sudah ketemu dengan Vice Presidennya Timika, Freeport, teman-teman. Kan saya sudah berjanji untuk mengundang beliau, terutama dalam rangka menangani tebing-tebing longsor. Betul. Di sana menanganinya, saya belum pernah ke sana. Cuman melihat penjelasannya dan diskusinya, saya ingin coba mengimplementasikan itu untuk tebing-tebing jalan kita yang sering longsor. Kita lihat dengan mata kepala sendiri, itu terowongan dengan kedalaman 2000 meter ke perut bumi, di dalamnya ada pabrik, di dalamnya ada masjid, di dalamnya ada gereja. Luar biasa, bukan? Iya. Jadi mereka at all cost dengan semua all means gitu ya, karena memang investasi di dalamnya miliaran dolar juga. Jadi apapun mereka lakukan untuk itu.
Yang ada dalam imajinasi saya adalah membangun MRT di Jakarta atau subway di Jakarta. Sebetulnya kita punya presiden kalau lihat anak-anak bangsa kita itu seperti itu gitu. Kita siap kan secara SDM maupun teknologi. Yang gitu. lebih ya ini agak sederhana, bikin sudetan di Ciliwung sampai ke banjir Kanal Timur yang sudah tembus di Otista sampai ke Punanas. Itu juga terowongan dan bisa kita sekarang. Nanti itu, kita akan ajak ke sana. Oh, luar sekarang biasa. sudah tembus. Kita akan bikin 2 dari Ciliwung ke banjir Kanal Timur. Nah, sekarang baru 1 dari karena pembebasan lahan di inlet masih dalam proses. Baru kita tembus dari Pupunanas ke Otista. Oke. Pak Bas, terima kasih sudah datang ke DBS. To the point. Kita berharap apa yang kita inginkan atau apa yang rakyat inginkan akan segera terwujud. Oke. Terima kasih Pak Dan Bosco. Ya, mari Pak Bas. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono.